Tokoh pewayangan Jawa penuh dengan makna filosofis. Wayang adalah salah satu warisan budaya nenek moyang Indonesia yang sangat bernilai. Banyak sekali nilai-nilai positif dalam kisah pewayangan yang masih relevan hingga sekarang. Meskipun barangkali tidak banyak masyarakat modern yang tahu bahwa soal cerita dan tokoh pewayangan bukan hanya untuk hiburan, tapi wayang juga pernah menjadi sarana dakwah. Di zaman Sunan Kalijaga, wayang berhasil mengajak masyarakat untuk lebih mengenal nilai agama, filosofi hidup yang bisa diteladani. Salah satunya adalah kisah Punakawan yang tampak jenaka dan mewakili kondisi manusia dengan segala karakternya. Begini kisah Punakawan selengkapnya. Sifatnya manusia seperti manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nama Punakawan berasal dari dua kata, yaitu puna dan kawan. Puna artinya susah dan kawan itu artinya teman. Sosok Punakawan melambangkan sosok teman yang ada di saat susah. Tokoh dalam kisah Punakawan ada 4 tokoh, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. 4 karakter diciptakan dengan keunikan masing-masing untuk dapat mewakili atau menunjukkan sifat manusia, kebanyakan dengan segala kekurang kelebihnya. Sebelum dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga, kisah Punakawan sudah muncul di karya sastra kuno Gatot Kaca Raya dari Empu Panuluh. Pada umumnya Punakawan tampil dalam pementasan, entah itu wayang kulit, wayang golek, atau wayang orang. Punakawan yang jenaka punya tugas mengabdi dan harus memahami perasaan gelisah dari tuannya. Keberadaannya memang menjadi kelompok yang menebarkan humor dan mencairkan suasana. Yang pertama adalah Semar. Semar memiliki karakter bijaksana walaupun postur tubuhnya tidak ideal. Semar digambarkan sebagai sosok ayah bijak dan disegani walaupun tampilan fisiknya tidak ideal atau terlalu besar. Jari telunjuk yang terlihat menukik ke bawah bermakna tentang keinginan kuat untuk menunjukkan sesuatu, sedangkan mata yang selitip menunjukkan keseriusan dan ketelitian dalam tingkah laku. Konon namanya berasal dari Samara yang berarti bergegas atau bersegera. Dalam pewayangan, sosok Semar yang rendah hati, jujur, penuh kasih, begitu disegani siapapun, entah itu kawan ataupun lawan. Bisa dibilang Semar menjadi rujukan ketika ada yang ingin minta nasihat atau petunjuk untuk menghadapi peperangan. Oleh karena itu, posisi Semar sangat terhormat. Yang kedua, Gareng adalah wujud karakter manusia yang punya banyak teman. Gareng adalah anak pertama dari Semar. Namanya berarti pujian, sanjungan, atau dapat dikatakan cara memuji. Nama aslinya Nala Gareng, yang berasal dari frasa Nala Kairan yang artinya mendapat kebaikan. Gareng adalah tokoh dalam kisah Punakawan yang bicaranya tidak teratur, serba salah, tapi sangat lucu. Orang-orang di sekelilingnya pun menjadi terhibur. Itulah mengapa Gareng punya banyak teman meskipun dirinya banyak kekurangan. Fisiknya tidak sempurna, misalnya punya mata juling, berkaki pincang, dan tangannya pun cacat. Kondisi fisiknya mengajarkan pada manusia agar menerima segala ketentuan Tuhan walau tidak sesuai keinginan. Selanjutnya adalah Petruk. Petruk punya penampilan yang menarik dan pandai berbicara. Petruk adalah anak Semar yang nomor 2. Namanya berasal dari kata Patruk yang artinya tinggalkanlah. Dalam kisah pewayangan, sosok Petruk punya karakter pandai dan sedikit nakal. Secara fisik, Petruk terlihat menarik dengan postur tinggi, hidung mancung, dan senyum manis. Caranya bicara pun sangat baik, sampai bisa menyindir ketidakadilan di sekitarnya. Yang paling menonjol sebenarnya adalah tangan dan kakinya yang panjang, tubuhnya yang langsing dan tinggi, serta hidungnya yang mancung. Filosofinya adalah agar manusia punya pikiran panjang, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, Bagong. Bagong memberi inspirasi agar manusia lebih rileks menghadapi dunia. Bagong merupakan anak bungsu Semar. Namanya berasal dari kata albago, yang atau bermakna perkara buruk.
Dikisahkan bahwa Bagong merupakan tokoh yang diwujudkan dari bayang-bayang Semar. Karena itulah Bagong juga tubuh dengan fisik yang besar seperti Semar. Bagong juga tubuh dengan karakter seperti dua kakaknya yang senang bercanda. Dalam menghadapi masalah serius pun Bagong masih bisa bercanda. Sifatnya lainnya lancang dan berlagak bodoh. Tokoh seperti Bagong ini sangat santai dan rileks menghadapi segala hal. Sederhana, tidak mudah terpedaya hal-hal duniawi.